Aku ngeliat dari pos 6 itu bener-bener ada satu kayak perkampungan dan di situ ada banyak kakek-kakek yang berkumpul di situ, semua pakai sorban. Astagfirullahalazim. Aku ngeliat di atas batu itu ada sosok kakek-kakek hitam semua badannya, tapi lagi bertapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Maya Aska, masih di segmen Otista, obrolan mistis kita. Di video kali ini aku akan menceritakan kisah mistis di balik pendakian Gunung Cikuray. Karena banyak dari kalian yang minta di-share di sini kisah mistisnya di balik pendakian Gunung Cikuray yang aku alami. Tapi sebelum aku melanjutkan ceritanya di sini, jangan lupa kalian tonton dulu vlognya di channel YouTube kedua aku, yaitu Maya Aska. Nah, di channel itu aku banyak banget memberikan video-video vlog di saat pendakian gunung. Jadi aku minta supportnya dari kalian supaya aku tambah semangat untuk mengeksplor keindahan alam Indonesia, terutama di gunung-gunung Indonesia. Dengan cara subscribe, like, komen, dan share videonya jika bermanfaat. Oke, nggak usah terlalu lama lagi, kita lanjut aja ke ceritanya dalam segmen Otista, obrolan mistis kita. Oke, jadi ceritanya itu dari Jakarta aku 7 orang. Kita berangkat dari Jakarta jam 8 sampai di base camp Cikuray itu jam 3 pagi. Kita lanjut istirahat karena besok paginya kita udah mulai ngetrek. Kita sarapan dulu pada saat pagi itu, langsung kita nunggu mobil pick up-nya yang untuk nganter kita ke pos Simaksi. Dan kebetulan pada saat itu yang naik ke Gunung Cikuray ada 15 orang, tapi yang 2 orang ini ibu-ibu sama bapak-bapak ini dia ngecamp di pos 1. Dia nggak ikut kita naik sampai ke pos 8. Dan kita itu nunggu mobil pick up itu memang harus berangkatnya tuh barengan. Jadi kebetulan pendakian kali itu ada 15 orang. Akhirnya kita harus tumpuk-tumpukan di dalam mobil pick up itu. Jadi ada 3 kelompok. Kelompok aku dari Jakarta 5 orang, ada kelompok dari Jakarta Selatan 4 orang, dan ada kelompok dari Sumedang juga. Dan pada saat itu kita rame-rame naik mobil pick up karena memang harus naik mobil pick up. Soalnya jarak dari base camp ke pos Simaksinya itu jauh banget. Daripada ngabisin tenaga dan ngabisin waktu, ya mendingan kita buang uang tapi kita sampai dengan cepat dan tenaga kita masih banyak gitu. Singkat cerita, sampailah kita di pos Simaksi. Itu kita nunggu dulu karena mobilnya itu di pertengahan jalan nggak kuat nanjak, jadi harus 2 kali jemput. Dan pada saat kita udah sampai semua, kita ini di briefing sama Pak Pendi ini harus ngecamp di pos 8 karena memang di pos 8 itu tempat area campnya. Dan kita juga disaranin untuk logistik harus digantung karena Gunung Cikuray ini banyak babinya, takutnya logistik kita dibawa sama babi. Dan pada saat itu kita memang harus benar-benar disuruh berbarengan karena ada 13 orang aja nih yang naik Gunung Cikuray via pemancar. Singkat cerita, sampailah aku di pelang Gunung Cikuray itu, aku opening untuk di vlog aku. Setelah aku opening, aku nunggu 3 orang teman aku yang dari Jakarta itu karena dia lagi nganterin ibunya untuk cari tempat buat buka tenda di pos 1 karena memang tujuannya sampai di pos 1 aja. Karena dari timnya anak-anak Sumedang itu udah duluan sama anak Jaksel, jadi kita belakangan. Pada saat kita mau mulai ngetrek, di situ aku udah ngerasa hati aku kayak nggak enak banget nih. Pendakian kali ini kayak nggak semangat gitu. Nah, di situ aku cuma berdoa sama Aska berdua karena dia masih di bawah bertiga. Jadi kita nggak berdoa bersama. Aku berdoa bersama Aska aja, suami aku berdua. Setelah dia datang, dia nggak berdoa, jadi dia langsung ikut aku jalan gitu. Aku juga di situ agak lupa ya.
agak lupa untuk ngebilangin mereka bertiga untuk berdoa dulu. Nah, pada saat itu aku lupa juga, ya udah akhirnya kita jalan nih, nyusul tim yang di depan. Ketika aku jalan di situ aku udah ngerasa bahwa di belakang aku itu ada ya sosok yang ngikutin aku. Cuma untuk sosoknya itu aku belum bisa melihat siapakah dia dan wujudnya seperti apa. Tapi kalau dari energi aku menangkap itu energi yang sangat positif, dan memang kayaknya kalau dari residu itu dia seperti sosok leluhur, tapi aku nggak bisa bilang dia siapa karena aku juga nggak tahu. Singkat cerita, aku jalan dan itu rasa-rasanya itu tas aku bener-bener enteng banget. Jadi kayak aku nggak bawa beban. Ketika ada energi yang mengikut di belakang aku, di situ aku noleh ke arah belakang, kayak sekilas itu sosok itu tuh menghilang gitu. Jadi ketika aku menghadap ke depan, berasa di belakang aku itu kayak ada orang lagi gitu di belakang aku. Karena posisinya itu ada aku, ada Aska di belakang aku, dan aku ngerasa di depannya Aska itu, di belakang aku itu ada sosok yang mengikuti aku gitu. Tapi aku belum lihat itu sosoknya siapa. Di situ aku keep, aku nggak mau ngasih tahu si Aska juga. Dan dalam hati aku, kalau memang aku diizinkan untuk naik Gunung Cikuray, mohon dikasih jalan yang lancar gitu. Aku minta sama Allah supaya pendakian aku di Gunung Cikuray itu berjalan dengan lancar. Sebenarnya satu yang aku takutin itu adalah babinya. Aku sempat dalam hati itu berdoa kayak kalau misalnya aku dikasih cuaca hujan, mungkin aku nggak akan ketemu babinya. Aku ada omongan kayak gitu nyeletuk dari hati aku sendiri. Aku bilang ke suami aku bilang, kayaknya kalau nanti turun hujan, aku akan aman. Soalnya kita nggak akan ketemu sama sosok babi di Gunung Cikuray. Karena babinya itu sangat-sangat aktif ya. Dia itu karena udah terbiasa dikasih makan sama pendaki, jadi seperti itu. Sampailah tim yang aku ini berlima sampai di pos 2 itu jam setengah 12. Tapi mereka yang dari Sumedang dan dari Jaksel itu udah sampai duluan di pos 2. Aku mutusin kita istirahat di pos 2 karena udah menunjukkan pukul setengah 12 dan di situ udah azan zuhur, jadi aku mau sholat zuhurnya di pos 2 aja. Di pos 2 itu masih ada lahan sedikit landai untuk aku sholat zuhur di situ. Pada saat aku sholat di pos 2, mereka kan lagi pada ngemil-ngemil nih sambil nyeduh kopi. Di situ, pada saat aku selesai sholat, aku lagi berdoa, di situ aku mendengar suara kayak orang nangis, itu suaranya perempuan, tapi suaranya itu kayak ngawang-ngawang gitu loh, kayak entar jauh, entar dekat, seperti itu. Jadi aku tuh lagi fokus berdoa jadi hilang fokus karena denger suara itu persis banget suaranya ada di samping telinga aku sebelah kanan. Sedangkan aku sholat itu di sebelah kanan aku itu udah jalur ke bawah itu udah kayak jurang gitu loh. Itu udah nggak ada trek sama sekali. Dan di situ aku sempat diem, aku bingung suara siapa, padahal suara perempuan yang dari tim Jaksel itu kan ada satu ya. Itu dia lagi di sebelah kiri aku dan dia lagi ngemil, nggak lagi teriak-teriak dan nggak lagi nangis juga. Tapi tuh suaranya memang jauh, nanti deket, kayak gitu. Jadi kayak kebawa-kebawa angin gitu suaranya. Aku juga nggak tahu itu suara apa ya, mungkin itu suara dari penduduk setempat di bawah mungkin ya, ke bawah angin. Tapi kalau menurut logika aku itu dari pemukiman itu memang jauh banget sampai ke pos 2 dan kita itu harus naik mobil pick up juga gitu kan. Pada saat pendakian itu kita cuma ber-13 aja. Di situ aku nggak mau hirauin karena memang tujuan aku di pos 2 itu untuk sholat, untuk ngemil, setelah itu kita prepare lagi untuk melanjutkan ke pos 3. Tapi aku belum bilang sama Aska kalau aku ngedenger ada suara orang nangis dan ada suara kayak bener-bener dia tuh minta tolong gitu, merintih, terus dia teriak, tapi suaranya itu ngawang. Setelah kita udah selesai, kita lanjutin lagi pendakiannya. Di situ kita berangkat jam setengah 1 ya, kalau nggak salah itu jam setengah 1. Aku berangkat lagi dari pos 2 menuju ke pos 3 dan
Perjalanan itu juga masih sama jauh dari 2 ke 3, itu sekitar 1 jam 45 menit. Dan pada saat di pos 2 kondisi cuaca udah mulai turun kabut, udah mulai gelap, dan udah mulai turun rintik-rintik sedikit. Pada saat itu kita jalan, nah dari pos 2 itu, di situ aku ngerasa sosok yang tadi ngikutin aku dari pos 1 itu bener-bener kerasa dan udah berwujud. Dan di situ aku kaget karena sosok yang tadinya energinya ada di belakang aku ternyata itu ada dan nampak di depan aku. Sosoknya itu kakek-kakek tua, dia bersorban dan dia itu mukanya itu bener-bener kayak berseri-seri banget, kayak orang kedatangan tamu. Happy gitu mukanya, dan dia itu bener-bener ada di hadapan aku. Jadi aku ngerasa energinya itu sama banget sama energinya pada saat aku naik Gunung Gede dan aku ketemu sama salah satu leluhur aku. Itu rasanya sama banget. Pada saat aku ngerasa energinya itu ada di depan aku, di situ memang terwujud samar-samar kakek-kakek tua. Dia pakai sorban dan dia menoleh ke arah aku itu dengan tatapan yang benar-benar kayak happy banget, kayak kita itu kedatangan tamu yang benar-benar udah lama nggak main gitu. Dan pada saat itu di situ aku merasa perjalanan yang tadinya aku nggak mood, yang tadinya aku bete, di situ seketika mood aku langsung bagus banget. Dan pada saat kita jalan aku ngeliat itu ada sosok hitam besar, matanya nyala dan lidahnya menjulur panjang ke bawah. Itu aku inget banget pada saat aku sampai di pos 3 itu di trek sebelah kiri aku, kalau dari naik tuh di sebelah kiri aku. Itu aku ngeliat dan sosoknya itu bener-bener energinya kuat dan besar banget ya. Kalau yang aku tangkap itu ketika aku sampai di pos 3 itu hawanya panas. Ya bener-bener panas. Dan kebetulan kita itu istirahat makan siang di pos 3. Tapi aku adanya di sebelah kanan. Dan energi itu ada di sebelah kiri. Di sebelah kiri itu ada trek landai yang kurang lebih 1 tenda bisa diriin di situ. Cuma aku ngerasa energi panasnya itu cuma ada dari samping aja. Itu yang aku rasain. Dan aku ngeliat sosoknya itu besar, matanya nyala dan lidahnya menjulur. Itu ada di sebelah kiri itu. Tapi terlihat begitu cepat. Jadi dia begitu aku nengok, aku ngeliat beberapa detik dan energi itu langsung hilang. Di situ aku nggak mau hiraukan. Aku berdoa lagi sama Allah semoga perjalanan pendakian aku kali ini di Gunung Cikuray juga berjalan dengan lancar. Tapi di dalam hati aku masih takut sama si babi hutannya ini nih, si babi ganasnya ini nih. Aku sempat ngomong lagi di pos 3 dan itu benar-benar aku omongin sama Aska. Aku bilang, ya kayaknya aku minta untuk cuaca hari ini turun hujan deh gitu. Ketika aku bilang seperti itu tiba-tiba hujan turun. Jadi hujannya itu seperti ke bawah kabut gitu. Dan di situ Aska sempat panik, dia bilang jangan dong, jangan hujan. Kalau mendaki hujan tuh nggak enak kata dia. Tapi kalau hujan, aku rasa aman karena si babi ganasnya ini nggak akan keluar pada saat hujan turun. Di situ aku lebih takut sama itu. Di situ setelah aku udah makan siang sama tim, kita lanjut lagi karena memang udah turun hujan dan kita itu kayak main tebak-tebakan gitu. Ini hujan lama enggak nih gitu, apa ini hujan ke bawah sama kabut aja. Tapi di situ aku yakin pakai jas hujan karena hujan ini akan awet. Aku bilang kayak gitu. Bener aja pada saat perjalanan dari pos 3 menuju ke pos 4 itu hujan udah semakin deras dan aku nggak bisa ngambil stok video di ke pos 4 dan pos 4 ke pos 5 itu aku nggak bisa ngambil video sama sekali karena memang hujannya begitu lebat. Dan di situ aku aneh, aku ngerasa kayak aku dibawa jalan pada saat kondisi hujan, tapi aku ngerasa fine-fine aja gitu, kayak nggak ngerasa dingin, nggak ngerasa yang aneh-aneh gitu. Pokoknya aku jalan happy aja.
Dan pada saat aku pakai jas hujan itu, kan tas aku kan posisinya nggak aku tutupin jas hujan ya. Itu jadi aku pakai ke badan aku aja jas hujannya, dan tas aku cuma pakai rain cover aja. Nah pada saat itu aku ngerasa kayak ada sesuatu yang benar-benar ngelindungin banget di belakang aku. Aku ngerasa nggak berat, tapi aku rasa ada sesuatu di belakang aku. Nah itu agak sulit nih aku jelasin ya. Aku deskripsi ini tuh agak sulit karena aku tahu di belakangnya ada sosok, tapi aku nggak ngerasa berat. Biasanya kalau kita digelendotin sama sosok atau makhluk, itu ngerasa badan kita itu berat gitu kan. Tapi di situ aku nggak. Nah di situ agak aneh. Terus Aska juga bilang kayak ke aku, dia bilang kayaknya untuk pendakian ke Gunung Cikuray ini aku nggak ngerasa ada apa ya kayak keluhan tas berat atau apa, itu nggak ngerasa sama sekali. Kita lanjut jalan lagi setelah kita makan siang di pos 3 karena hujan itu udah mulai turun dan itu kabutnya juga udah mulai tebal. Dan di situ tuh aku sempat bilang sama teman-teman pendakian aku kasih tahu kita harus pakai jas hujan soalnya kayaknya hujannya ini agak lama. Karena memang pada saat aku lagi makan siang aku ada sedikit celetukan omongan yang aku bilang kayaknya aku minta hari ini turun hujan supaya pasukan dari babi ganasnya itu nggak ketemu di trek gitu. Jadi aku lebih takut sama si babi ganasnya ini. Aku ada omongan, tapi memang aku ngomongnya sambil ketawa-ketawa. Tapi si Aska udah sempet takut, dia bilang jangan dong, jangan hujan, jangan kayak gitu. Soalnya ngedaki pada saat hujan itu nggak enak loh gitu kan. Udah licin, baju basah, tambah berat gitu. Dan di situ aku cepet ya udah nggak apa-apa pakai jas hujannya aja, semoga aja hujannya berhenti. Tapi kalau feeling aku hujannya ini memang nggak akan berhenti. Singkat cerita kita jalanlah menuju ke pos 4 dan ternyata hujannya itu semakin deras. Dari pos 4 ke pos 5 energi yang mengikuti aku, sosok itu yang ada di depan aku itu masih tetap ngikutin kita. Sosok itu masih tetap ada di depan aku. Di situ aku nggak berani berkomunikasi siapa dia, kenapa dia ngikutin kita, aku nggak nanya. Dalam hati aku cuman berkata dan berdoa kalau memang energi kamu baik, kamu anterin aku, kamu jangan memberatkan perjalanan aku. Udah, aku cuma berdoa kayak gitu aja. Singkat cerita, pada saat kita sampai di pos 6, itu kan aku nggak sempat ngevlog ya dari pos 4 ke pos 5 karena hujannya begitu deras dan kebetulan di vlog aku itu aku masih pakai handphone, jadi belum bisa dibawa pada saat hujan lebat. Di situ sampai kita sebelum perjalanan pos 6 itu hujan udah mulai sedikit reda. Tapi kita kepisah sama rombongan. Entah kayaknya kepisahnya dari pos 4 deh. Soalnya pada saat aku melanjutkan pendakian dari pos 4 ke pos 5, mereka tuh jaraknya jauh banget. Memang ada satu teman pendakian aku dari Jakarta itu badannya cukup besar dan kemungkinan jalannya agak lama. Dan di situ aku nggak bisa terlalu lama dan aku nggak bisa nunggu juga karena memang ada sesuatu yang di depan aku itu mengharuskan aku tetap harus berlanjut jalan walaupun hujan deras karena di bawah juga masih ada rombongan. Dan di situ aku ngerasa aman karena nggak ditinggalin sendirian gitu. Di situ pun ada rombongan dari anak Jaksel itu. Aku sama rombongan dari Sumedang itu udah jalan duluan karena memang aku nggak bisa berhenti lama dan sosok itu nggak ngebolehin aku berhenti lama. Akhirnya aku lanjut jalan, tapi rombongan dari Sumedang itu sempat jalan duluan ketika aku berhenti di pos 5. Jadi dia udah nyampe di pos 6 lebih dulu. Itu sekitar 40 menit kayaknya dia udah ada di pos 6. Sampailah aku di pos 6, itu udah mulai sore. Di pos 6 itu cuaca udah mulai sedikit reda hujannya. Dan aku lega karena aku ketemu sama tim dari Sumedang. Dan yang aku takut itu pada saat di pos 6, di situ kan katanya habitatnya babi ganas itu lebih banyak ya, udah mulai banyak. Di situ aku ngerasa
sepanjang perjalanan dari bawah sampai ke pos 6, di situ aku agak lega karena sepanjang trek aku nggak ketemu si babi ganas itu. Pada saat aku di pos 6, setelah aku ngeteh-ngeteh, itu kita cukup lumayan lama ya, ada 15-20 menit kita istirahat. Dan aku terfokus sama ke arah belakang aku yang posisinya itu adalah jalur menuju ke pos 7 Bayangan. Aku menoleh ke arah sana karena aku mendengar suara kakek tua yang aku lihat dan aku rasakan di pos 6 itu energinya benar-benar positif dan di situ rame banget. Jadi kayak ada sebuah kampung kecil yang dimana itu banyak banget suara orang berkomunikasi, tapi aku nggak tahu mereka berkomunikasinya pakai bahasa apa. Karena memang nggak jelas di telinga aku, tapi yang terdengar itu rame. Rame seperti ada satu pemukiman yang banyak dihuni oleh orang-orang yang berusia sudah cukup umur gitu. Jadi banyak lansia gitu, banyak suara nenek-nenek, suara kakek-kakek, tapi aku nggak tahu mereka itu ngobrolnya pakai bahasa apa, aku nggak ngerti. Di situ aku langsung noleh ke arah belakang itu, aku langsung jalan, aku penasaran gitu. Karena itu kan ketutup sama kabut, dan di situ memang aku nggak ambil stok videonya ya, karena kondisi udah basah banget dan baju yang aku pakai pun udah nyerep, jadi aku nggak berani ngeluarin handphone itu ada di dalam tas aku. Dan di situ aku langsung samperin ke titik sumbernya. Aku ngeliat dari pos 6 itu bener-bener ada satu kayak perkampungan, tapi rumahnya itu seperti kayak dari rotan bambu, rumah panggung, dan di situ ada banyak kakek-kakek yang berkumpul di situ, semua pakai sorban, semuanya lagi ngobrol biasa gitu, kayak dia tuh kayak lagi ada rapat gitu kan di situ. Dan di situ aku melihat energi yang paling kuat di tengah-tengah dari pemukiman itu aku ngelihat kayak ada satu pendopo, yang di pendopo itu ada 2 orang yang berdiri kiri kanan, itu satu perempuan, satu laki-laki, tapi usianya udah cukup ya, udah sekitar 50-an kalau nggak salah itu usianya. Dan yang di tengah-tengah itu masih muda, dan aku ngelihat energi dari sosok 3 ini mempunyai ikatan kuat dengan Gunung Cikuray. Aku nggak tahu beliau siapa, tapi aku kayak disambut sama beliau itu, ditunjukkan bahwa di pos 6 itu ada jejak leluhur yang dimana mereka melakukan pertapaan dengan tujuannya mereka itu melakukan hal baik. Dan mereka itu melihat ke arah aku melihat ke arah dia. Jadi kita tuh saling berhadapan. Di pos 6 itu sangat rame banget yang aku lihat dengan mata batin aku. Rame, itu rame pemukiman. Tapi suasananya itu gelap, yang dimana di pemukiman itu cuma ada lampu atau kayak petromak gitu ya, lampu dari api. Itu terangnya cuma dari lampu itu. Sampai aku samperin, aku deketin, dan aku ketemu sama sosok yang ada di pendopo ini. Jadi begitu aku samperin, ternyata itu semakin aku masuk ke dalam dimensinya dia, itu semakin aku dekat dengan pendopo itu. Sampai aku kaget gitu kan. Aku balik ke pos 6 lagi, dan aku bilang sama Aska, nanti aku mau cerita, soalnya aku lihat sesuatu di pos 6. Di situ aku udah mulai merinding. Ternyata teman-teman dari Sumedang ini memang lagi ngomongin aku. Dia penasaran apa sih yang Kak Maya lihat di pos 6. Di situ aku nggak mau cerita karena memang masih di tempatnya, aku agak takut gitu kan. Singkat cerita, kita lanjut jalan lagi dari pos 6 menuju ke pos 7 Bayangan. Itu sepanjang jalan dari pos 6 menuju ke pos 7 Bayangan, aku itu disambut dengan suara seruling yang merdu banget. Ini agak aneh ya. Di mana-mana aku ngedengar gamelan, itu udah wajar. Tapi ini aku dengar suara kayak suling gitu, seruling gitu. Dengar suara itu sangat merdu banget gitu. Sampai aku kayak betah banget deh ada di pemukiman ini. Jadi kayak
Seolah-olah suara itu tuh menarik aku untuk aku tetap diam di pos 6 yang dimana ada pemukiman kecil yang dihuni sama sosok lelembut. Itu aku istighfar terus karena memang udah menunjukkan pukul 5 sore, udah gelap dan aku ngejar waktu. Pada saat kita jalan dari pos 6 menuju ke pos 7 Bayangan, di situ ada satu trek yang dimana trek itu ada batu dan treknya sangat-sangat curam. Itu kita udah bener-bener udah lelah dikasih trek yang masih sangat curam dan terjal dan kondisi udah mulai gelap. Aku di situ udah ngeluarin headlamp dan pada saat dari pos 6 juga aku nggak ngambil stok video karena memang udah panik, akunya juga udah panik, udah mau masuk ke dalam dimensi yang ada di pos 6 tadi. Dari pos 6 aku memang nggak ngeluarin handphone. Di situ di trek itu yang ada batu besar, aku sama Aska kita kaget berbarengan. Aku jalan duluan, aku dalam hati sih nyebutnya, astagfirullahalazim, aku nunduk dan ternyata pada saat aku ngomong astagfirullahalazim, di belakang Aska juga kaget. Astagfirullahalazim. Aku nengok ke belakang. Kenapa, Ai? Majuan deh, majuan, kata dia gitu. Akhirnya aku jalan dulu ke depan, terus kita diem di satu trek yang itu udah gak ada jalur lagi untuk kita berkumpul karena emang udah sempit banget kan, udah curam juga. Di situ Aska bilang, astagfirullahalazim, aku ngeliat di atas batu itu ada sosok kakek-kakek hitam semua badannya, tapi lagi bertapa. Aska ngeliat kayak gitu. Terus aku kaget, astagfirullahalazim. Ya udah nanti aja deh aku ceritanya. Kamu lihat juga nganda gitu. Kata si Aska kan. Iya aku lihat tapi nanti aja ceritanya, aku bilang. Aku lanjutin jalan lagi dari pos 7 Bayangan ke pos 7 itu cukup lama juga. Itu kurang lebih 1 jam. Di trek yang sangat sempit, kecil, curam dan sampingnya itu udah jurang. Itu aku masih ngedenger suara suling itu. Pada saat aku sampai di pos 7, di situ aku kaget banget karena ada satu perempuan bersandar di trek yang aku tuh kaget. Astagfirullah, kenapa ini perempuan ada duduk di depan trek? Jadi aku gak bisa lewat. Tapi aku gak nanya. Dia nunduk, mukanya pucat. Yang aku lihat itu rambutnya segini, agak tipis rambutnya. Dia duduk, tertunduk ke bawah. Terus aku ngeliat dia pakai baju warna biru, entah itu jas hujan atau jaket. Yang aku lihat dari badannya itu ada warna biru, karena udah ketutup kabut kan. Dan itu posisi udah jam 5:30, itu udah gelap. Itu aku lihat dan aku bilang, permisi, aku bilang gitu. Dia itu hilang pada saat aku ngomong seperti itu. Dan aku lanjut jalan lagi. Aku ngerasa dia hadir lagi, ada di samping aku. Aku jalan nunduk karena dari pos 7 ke pos 8 itu deket ya. Karena aku udah semangat banget untuk diriin tenda. Itu dia ngikutin di samping aku. Dia bilang pada saat dia di samping aku, kayaknya suara memang sumbernya dari dia. Aku dengar dia minta tolong. Suaranya kayak ngebisikin di telinga aku. Tapi di situ aku cerita juga udah nahan energinya ya, udah gemeteran dan ini udah pada basah tangan aku. Aku di situ cuma bisa fokus pandangan aku ke depan dan aku tertunduk. Di situ terus-terusan suara minta tolong itu ada di telinga aku. Akhirnya alhamdulillah jam 6 pas banget lagi maghrib kita sampai di pos 8. Tapi kita terpisah. Lagi-lagi kita nggak ketemu sama rombongan dari Jaksel sama satu teman pendakian kita yang dari Jakarta. Yang badannya besar itu. Nah, pada saat aku sampai di pos 8, itu kan jam 6 ya, pada saat maghrib. Itu yang aku lihat energinya gelap banget. Gelapnya pekat banget.
Dan di situ aku ngerasa sosok yang besar tadi aku lihat itu yang ada di pos 3 itu kayaknya semakin banyak ada di pos 8. Tapi aku nggak ngelihat sosoknya, cuma energinya menyerupai. Di situ ya udah kita fokus dulu untuk buka tenda karena kita maunya itu tenda sudah jadi, ketika dia datang dia bisa numpang dulu di tenda kita gitu untuk sekedar berteduh di bawah flysheet kita. Di situ kita cari spot untuk mendirikan tenda. Di situ aku ngeliat, nggak tahu ya itu sosoknya seperti apa, terbang, hitam yang aku lihat, terus rambutnya panjang, tapi kayaknya itu setengah badan aja dia sosoknya. Aku nggak tahu itu sosok apa, terbang dengan cepat, aku ngeliat itu setengah badan, tapi badannya itu tertutup rambutnya panjang. Itu dia hinggap di pohon yang dimana di bawah pohon itu kita ngedirin tenda. Jadi ada satu pohon, dia itu singgah si sosok itu di pohon itu, dan kebetulan di bawah pohon itu kita buat tendanya di situ. Dan flysheet kita juga kita ikat di pohon itu. Yang di situ aku cuma dalam hati numpang-numpang ya, permisi ya sama mereka, makhluk-makhluk yang ada di sekitaran kita juga. Karena dimanapun kita berada, di situ pasti ada mereka yang terlihat. Makanya kita harus saling menghargai. Aku permisi untuk membuka tenda, karena tali flysheet aku itu nanti aku akan ikat di pohon yang tadi ada sosok terbang itu yang aku lihat setengah badan, rambutnya panjang. Aku nggak tahu itu sosok apa. Kita gelar tenda di sana, alhamdulillah udah jadi, dan kita ganti baju bersih-bersih. Tapi rombongan yang ketinggalan itu ya dari Jaksel itu belum juga tiba. Itu waktu udah menunjukkan pukul 6:30. Dan aku udah rapi, udah ganti baju, udah masak-masak air buat seduh kopi, tapi mereka belum kunjung datang. Di situ aku khawatir kayak, aduh kayaknya mereka buka tenda di pos 7 deh. Memang ada sedikit tempat, ya bisalah 2 tenda untuk ngebuka, cuma itu rawan banget karena itu jalurnya si Bagas atau Babi itu lalu lalang di sekitaran dari pos 5 sampai ke pos 8. Di situ aku udah berpikir semoga dia melanjutkan pendakiannya dan kita bisa berkumpul di pos 8. Singkat cerita, sebelum mereka datang itu kurang lebih pada saat aku diriin tenda, hampir menunjukkan jam 6:30. Itu aku udah rapi, aku ada di dalam tenda, aku ngedenger ada suara perempuan kayak orang seneng gitu udah sampai gitu kan. Dia teriak histeris kayak, "Hei, udah sampai loh," gitu. Dia udah teriak-teriak kayak gitu kan. Dan di situ aku seneng, wah udah sampai loh dia loh gitu kan. Itu udah teriak-teriak soalnya yang perempuan itu. Dicarilah sama tim dari Sumedang. Karena aku ngomong dan dia itu ada gitu. Di mana teh gitu kan. Itu dia dari jalur sebelah sana deh. Aku nunjuk ke arah satu warung yang udah rusak gitu kan. Suaranya sumbernya memang dari pojok sana. Terus disenter lah sama tim dari Sumedang itu. 2 orang. Ditambah sama Aska, 1 bertiga. Dia center ke arah itu, dia cari-cari ke sumbernya. Tapi gak ada orang. Dan begitu dia balik, si Aska kan bilang lagi sama aku kan, gak ada orang, gak ada siapa-siapa gitu. Seketika itu suaranya ada lagi, tapi itu menyerupai suara perempuan nangis. Suaranya sedih banget nangis, teriak-teriak. Itu dia, aku bilang gitu. Itu dia udah sampai, dia nangis-nangis, itu tolongin kata aku. Dia balik lagi, ngeliat lagi tuh gak ada orang sama sekali. Dan dia balik lagi bertiga, ngomong lagi ke aku, gak ada orang. Itu udah bukan suara dari manusia, kata Aska. Singkat cerita, pada jam 7:30, mereka baru tiba di camp area pos 8. Aku dengar suara itu udah dari 6:30, tapi mereka datang itu jam 7:30. Pada saat mereka datang, dia kan pada duduk di bawah flysheet yang udah kita jadiin tuh, di bawahnya dia duduk. Terus aku sempat nanya, tadi kalian ketinggalan jauh di pos berapa? Aku nanya. Ternyata mereka itu ketinggalan dari pos 5. Mereka memang udah banyak istirahat dari pos 5. Sampai dia bilang katanya mau ngedirin tenda di pos 7. Bener itu feeling aku, tapi dia gak jadi. Karena
treknya itu udah gak ada, buat ngediriin 2 tenda tuh gak bisa, jadi cuma bisa 1. Akhirnya mereka lanjut jalan lagi ke pos 8. Sampai di pos 8, mereka udah tiba, mereka udah buka tenda. Di situ kita dibikin gak bisa tidur sama si babinya itu. Si babi ganasnya itu bener-bener ngelilingin tenda kita terus. Sampai jam 3 pagi. Dan di situ aku baru bisa tidur. Jam 4 aku kebangun, aku ngedenger ada suara perempuan minta tolong. Dan di situ aku kaget, langsung aku bangun. Aku cari-cari, tengok-tengok kiri kanan. Itu suaranya dari mana, dan itu suara masih jelas banget. Suara minta tolongnya tuh bener-bener sambil nangis. Sambil nangis, sambil teriak, tolong, tolong. Itu aku cari di mana sumbernya. Tapi aku gak berani sampai keluar karena aku takut ada si babinya itu keluar lagi kan. Aku sampai nongol ke tenda, aku tengok kiri kanan, nggak ada orang, tapi suara itu masih ada. Ya udah, aku masuk lagi ke dalam, aku bangunin Aska, dan dia aku suruh denger, dia nggak denger. Itu ada di telinga aku, masih minta tolong. Akhirnya jam 4 itu, nggak lama aku denger suara orang nangis itu, si teman pendakian kita nih yang badannya besar tadi yang ketinggalan, itu dia udah bangun. Ternyata dia udah prepare untuk summit. Itu sekitar jam 4 lewat. Dan di situ aku dengar suaranya dia udah bangun, aku panggil. Dia bilang mau ke puncak jam berapa gitu kan. Aku bilang jam 5-an aja deh habis sholat subuh gitu, baru kita naik. Karena ke puncaknya itu cuma 5 menit. Singkat cerita, sampailah kita ke puncak. Sebentar foto-foto, makan cuanki, akhirnya kita turun lagi, kita makan lagi untuk ganjil perut. Gak lama kita istirahat, habis makan, kita prepare dan kita turun. Ada satu kejadian aneh tapi nyata, itu pada saat kita turun dari pos 2 kita jalan, ada satu trek yang dimana trek itu pada awal kita naik, kita gak lewat situ. Tapi kita nggak sadar pada saat kita turun. Itu bukan cuma aku yang dengar. Semua tim pendakian kita kecuali yang dari Jaksel, karena yang dari Jaksel itu turunnya belakangan. Lama dia masih lama. Kita dari tim Jakarta sama tim dari Sumedang bareng. Tapi yang dari tim Sumedang itu udah jauh di depan. Itu ada satu trek, kecil treknya, tapi landai. Di samping kiri aku itu jalurnya itu udah jurang ke bawah, itu udah saluran air. Kita jalan itu dengan kondisi medan tanahnya itu yang bener-bener udah lembek banget. Jadi kalau kita injek tuh udah nyelesep ke dalam gitu. Di situ aku udah curiga, kayaknya kita nggak lewat sini deh awal kita ngedaki. Pada saat kita lanjutin jalan lewat trek itu, di situ ada perempuan teriak, "Woi!" Itu suaranya jelas banget. Sampai yang dari Sumedang itu udah agak jauh jaraknya, kurang lebih 10 meter sama kita. Itu udah jauh di depan, dia noleh ke arah kita ke belakang. Dan kita yang di belakang noleh lagi ke belakang. Kita nyari siapa yang teriak. Itu gak ada orang, gak ada perempuan lagi. Perempuan yang dari Jaksel itu lama, itu dia pada saat kita udah prepare mau turun dia baru masak soalnya. Itu kita kaget banget ketika ada suara teriakan perempuan seperti ngasih tahu kalau kita itu salah jalan. Itu. Kita nengok ke belakang, terus aku nanya sama yang di belakang, "Lu manggil ya bang?" "Enggak," gitu. "Ada suara orang teriak, woi ya bang." Dia bilang gitu. "Iya." Ya, yang depan nih, yang dari tim Sumedang itu nengok ke arah kita. Kita bilang ke dia, "Bang, lu manggil ya?" gitu. Dia bingung. "Ada suara orang manggil ya?" Dia malah balik nanya ke kita. Terus aku bilang, "Iya, ada suara." gitu. Ternyata pas dia jalan lagi ke arah depan, dia ngasih tahu ke kita, "Kak, ternyata salah jalan. Ini bukan treknya, balik Kak ke arah sana, ke atas." Nah, di situ mungkin sosok perempuan itu ngasih tahu kita kalau kita salah jalan. Akhirnya kita putar balik lagi,
kita nyari jalan lagi. Alhamdulillah kita keluar dari jalur yang salah, kita balik lagi ke jalur yang benar. Sampailah kita di pos 1, sampai kita istirahat di warung, kita pulang ke base camp. Di base camp itu aku sempat cerita, karena pada saat aku di warung cukup lama ya. Aku nunggu tim yang dari Jaksel itu kurang lebih 1 jam dia baru sampai. Dan kita udah 2 jam di bawah, dia baru turun. Setelah kita nyampe di base camp, tim yang dari Jaksel sama yang dari Sumedang udah pisah sama kita. Kita pamit juga untuk pulang ke Jakarta sama Pak Pandi. Pak Pandi itu penjaga base campnya. Dan Pak Pandi itu sempet nanya-nanya ke kita ada hal apa aja yang kita dapat dari atas Gunung Cikuray. Dan di situ cuman aku doang yang berani cerita karena aku penasaran. Aku tanya sama Pak Pandi, Pak, ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyain. Ini benar atau tidaknya saya nggak tahu. Tapi saya ngelihat. Yang pertama, saya ngelihat ada sosok kakek-kakek tua pakai sorban, dia ngikutin aku jalan, tapi pada saat dia ngikutin aku jalan, tas aku bener-bener sama sekali nggak kerasa. Jadi kayak aku jalannya kayak ngambang gitu, kayak nggak ada rasa, badan aku nggak berasa. Yang kedua, dia masih terus ngikutin, sampai yang ketiga, aku sama suami aku sendiri ngeliat kalau di trek itu, di batu itu, aku sama suami aku ngeliat ada kakek-kakek tua lagi bertapa, pakaiannya itu hitam, badannya hitam semua, sama ada 2 orang kayak pendaki, dia pun pakai bajunya hitam-hitam. Aku bilang seperti itu, terus bapaknya ini mau jawab tapi aku tahan dulu Pak, ada lagi. Di pos 6 aku melihat ada 2 orang, perempuan sama laki-laki berdiri, dan di tengah-tengahnya itu ada sosok laki-laki lagi tapi lebih muda. Dia duduk dengan duduknya itu bersila seperti orang lagi meditasi. Dia duduk, dia menatap ke arah aku, itu tatapannya seneng seperti ada tamu yang baru datang. Itu di pos 6. Dan aku ngelihat di pos 6 itu ada seperti kampung kecil yang dimana dihuni oleh orang-orang yang udah berusia lanjut, kata aku. Terus aku ngedengar suara suling. Terus sampai di tempat camp di pos 8 aku dengar suara perempuan minta tolong. Dan aku ngelihat dia duduk di trek. Itu semua aku ceritain. Ternyata ini aku bener-bener gak tahu bahwa di Gunung Cikuray itu pernah ada satu perempuan pendaki yang katanya, kata Pak Pandi ini, dia meninggal karena hipotermia dan ditinggal oleh teman pendakiannya. Posisinya tenda yang aku tempatin itu, ketika Pak Pandi nanya lokasinya di mana, aku jelasin secara detail, sampai tenda aku jelasin secara detail posisinya di mana. Pak Pandi bilang, itu benar bahwa tenda yang kamu gelar, yang kamu diriin di pos 8, itu tempatnya perempuan itu meninggal pada saat hipotermia. Jadi tenda aku yang aku diriin itu tempat kejadiannya perempuan ini meninggal. Pantesan aku gak bisa tidur. Terus-terusan ngedengar suara orang minta tolong, suara orang nangis, suara orang teriak-teriak. Itu suaranya perempuan. Seperti dia tuh masih ada di sana, auranya dia masih ada di sana, dan kayaknya sukmanya juga masih ada di sana. Terkepung sehingga dia gak bisa kemana-mana. Ternyata apa yang aku lihat itu memang ada kaitan sejarahnya dengan Gunung Cikuray. Dari sosok kakek-kakek itu ternyata memang dulu adalah petapa. Dia pernah betapa sampai bisa dibilang beliau itu menghabiskan umurnya dengan bertapa. Jadi sosok kakek-kakek yang ngikutin aku dari bawah sampai aku ngelihat yang di atas di pos 7 bayangan, kakek-kakek itu berwujud hitam dan bertapak seperti ini. Itu memang tempat
persinggahannya beliau bertapa di Gunung Cikuray dengan niatan baik. Dengan niatan baik itu menurut Pak Pandi. Di pos 6 itu memang tempatnya para leluhur kita, khususnya leluhur Tanah Sunda, mereka itu melakukan seperti pertemuan di tempat itu, sehingga energi positifnya bisa kita serap tuh yang di pos 6 itu. Jadi seperti itu yang aku lihat di pos 6, itu memang energinya luar biasa. Dan yang aku dengar suara suling itu aku juga nggak tahu, dan Pak Pendi itu juga bingung gitu. Baru kali ini memang kedengeran suara seperti itu. Dan Pak Pendi bilang bahwa yang aku lihat itu 3 sosok, si cewek dan cowok, terus yang di cowok ini yang di tengah, yang masih agak muda, itu dia bilang ya mungkin itu adalah energi dari Prabu Siliwangi karena beliau pernah melakukan meditasi di atas Gunung Cikuray. Itu menurut dari Pak Pendi. Jadi seperti itulah kisah yang bisa aku sampaikan di sini. Aku berharap kalian bisa ambil pesan positifnya dan buang negatifnya dari cerita aku kali ini. Support terus channel ini dan channel kedua aku khusus untuk vlog pendakian gunung, yaitu channel Maya Aska. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share videonya. Semoga videonya bisa bermanfaat untuk kalian tonton. Kalau kalian belum nonton video vlognya, kalian tonton juga video vlognya pendakian Gunung Cikuray. Dan kalau kalian punya cerita mistis menarik, kalian mau jadi narasumber aku di sini, boleh kirimkan ceritanya ke email yang ada di bawah ini. Nanti kita undang untuk kita hadirkan di sini supaya kalian cerita langsung di hadapan penonton. Oke, segitu aja cerita dari aku. Aku pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam misteri Maya True Story.